Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, selamat sore dan breaking news. Nih besok Pak Prabowo mau pidato, teman-teman ya. Hati-hati ya setiap Pak Prabowo pidato ini kalau implikasinya ke market nih negatif ya selama ini. Jadi ini buat teman-teman semua yang ada di dunia saham gitu ya. Wajib berhati-hati teman-teman ya. Siapin cash aja pokoknya. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya. Ini besok ya Prabowo sampaikan pidato di paripurna DPR besok tanggal 20 teman-teman ya, hari Rabu. Nah, untuk jamnya di sini jam 9 ya. Cuman untuk jamnya Pak Prabowo pidato kita belum tahu. Oke, ada beberapa bocoran teman-teman ya, apa yang mau disampaikan oleh Pak Prabowo. Nah, kita akan bahas di sini teman-teman ya. Ini update rumor pidato Prabowo besok atau pidato Pak Presiden besok. Nah, ini akan berdampak pada saham teman-teman ya. Karena di sini kita channel saham ya, ini akan berdampak pada saham. Nah, pemerintah dikabarkan akan mengumumkan pembentukan badan khusus untuk ekspor komoditas strategis. Ya, di mana eksportir tidak lagi melakukan ekspor langsung ke buyer luar negeri. Nah, jadi skema yang beredar nih, produsen ya jual ke badan ekspor ke global buyer. Nah, badan berpotensi mengambil spread atau margin trading kayak gitu. Nah, jadi saat ini misalnya ada perusahaan CPO nih dari Indonesia gitu ya, mau jual CPO-nya ke luar negeri. Nah, itu langsung ya, dari perusahaan langsung ke perusahaan asing gitu kalau dia perusahaan. Nah, kedepannya ya karena ini ada peraturan baru, jadi harus ngelewatin badan khusus milik negara. Ya sebelum jadi produsen CPO di dalam negeri masukin dulu ke badan usaha milik negara gitu ya, ke badan, terus baru kirim ke pembeli kayak gitu teman-teman. Oh ya guys, share info aja jangan lupa untuk gabung NSS rekomendasi di bulan Juni tentunya ya. Bulan Juni kita udah open STS Rekomnya, teman-teman bisa masuk ke dua grup ini, STS Rekom Juni dan STS Diskusi Juni tentunya ya. Nah, di sini teman-teman akan dapat dua grup dan akan dapat dua rekom juga, rekom swing dan rekom ODT BSCP. Nah, hari ini kita dapat profit di saham apa? Yaitu di saham swing Bank Mandiri teman-teman ya. Nah, terus ada Labs, Prim Cuan, NTBK Cuan, Med Cuan, Halu Cuan. Nah, ini menu biasa guys, menu trading, BSCP-nya, ini menu biasa. Nah, kalau menu swing-nya itu kita masukin ke dalam tabel khusus. Jadi kalau teman-teman misalnya, oh bang gue nggak bisa pantau nih market. Nah, berarti ngambil swing aja. Kayak gitu teman-teman, nanti ada dua rekom menu. Nah, kalau teman-teman punya waktu luber, uangnya juga luber, nah bisa ngambil rekom dua-duanya nih, rekom swing dan rekom ODT. Nah, teman bisa cat aja guys, kontak ada di situ. Nanti kalau teman-teman masuk, kita langsung undang ke dalam grupnya. Guys. Nanti kedepannya seperti itu. Nah, ini mirip-mirip kayak semacam KUD lah, zaman dulu KUD ya. Kalau teman-teman udah orang lama gitu ya. Saya dulu sama kakek gitu ya. Kakek saya itu punya sapi perah kayak gitu. Nah, dia itu tiap hari kan merah susunya. Nah, itu diserahin ke koperasi, baru koperasi dijual ke perusahaan. Jadi dari petani itu nggak bisa langsung ke perusahaan kayak gitu maksudnya. Nah, ini jadi seperti itu teman-teman. Nah, tahap awal nih yaitu CPO dan call. Nah, untuk mineral yang lain tuh masih dalam pembahasan ya, macam kayak nikel kayak gitu ya, emas dan lain-lain itu masih dalam pembahasan. Nah, yang pertama adalah CPO dan coal guys. Nah, makanya hari ini teman-teman lihat sendiri ya, saham-saham CPO dan coal itu merah, terutama CPO. Nah, kalau kalian lihat saham-saham CPO tuh hari ini merah. Kita lihat contoh ya, misalnya AALI nih, ya saham CPO-nya punyanya grup Astra ya. Nah, hari ini minus berapa tuh guys? Tuh, gila terjunnya ngeri. Nah, terus mungkin saham dari ini ya, TBLA gitu ya. Ini kan CPO ya, TBLA. Turun juga, semua tuh turun. Saham CPO hari ini semua turun, termasuk saham Koal juga kayak gitu. Jadi kenapa sih kok mereka bisa turun? Ya otomatis mereka jadi nggak ya tambah panjang lah rantainya gitu ya. Kalau tambah panjang rantainya, otomatis walaupun tadinya pembelinya mau beli gitu ya, orang asingnya mau beli CPO dari kita, dari perusahaan A misalnya. Nah, selama ini kan direct tuh langsung dari produsen langsung ke pembeli. Nah, kalau udah sama ginian berarti ada pihak ketiga kan? Jadi lebih panjang rantainya. Nah, biasanya kalau lebih panjang rantainya otomatis ya akan lebih mahal sampai akhir. Kayak gitu ya. Ini tadinya kalau yang direct dari produsen sama pembeli segini. Nah, kalau ada rantainya di segini. Nah, ini dia ngambil untung otomatis
kan jadi lebih mahal sampai ke pembeli, kayak gitu guys ya. Jadi istilahnya itu yang membuat para investor itu, waduh keluar dulu aja deh, takutnya laba dari perusahaan CPO dan Koal nih turun ke depannya gitu guys. Makanya para investor tuh pada lepas dulu kayak gitu. Makanya sahamnya turun. Nah, narasi resmi yang dibawa nih pemerintah adalah ini guys, kita bacain ya. Pemerintah adalah penanganan order invoicing ekspor, yaitu praktik pelaporan harga ekspor lebih rendah daripada harga sebenarnya yang berdampak pada kehilangan potensi pajak, devisa yang tidak optimal masuk domestik, lemahnya monitoring trade flow nasional. Nah, selama ini pemerintah itu istilahnya itu apa namanya curiga ya bahwa yang dilaporin oleh para eksportir ya itu harganya lebih rendah daripada harga asli. Nah, otomatis kalau lebih rendah pajaknya jadi lebih rendah toh. Nah, itulah yang dikhawatirkan pemerintah. Nah, nanti kalau misalnya ekspor CPO dan Koal tuh lewat pemerintah, nah otomatis kan jadi mereka lebih tahu kayak gitu. Jadi apa namanya ada penambahan pajak nantinya kayak gitu. Itu yang dimaksud oleh pemerintah. Jadi pajaknya biar penghasilan pajak buat pemerintahnya itu bisa naik kayak gitu, guys. Namun secara strategis market melihat langkah ini lebih besar daripada sekedar pengawasan pajak. Nah, ini dapat menjadi langkah awal pemerintah untuk memperkuat kontrol terhadap arus devisa, meningkatkan bargaining power Indonesia dalam commodity trade global, menciptakan centralized commodity trading platform nasional. Jadi nanti jadi satu kayak gitu ya. Jadi semua hasil bumi Indonesia gitu ya digabungin jadi satu ke satu ya badan tersebut baru disebar kayak gitu. Jadi nanti lebih jelas tuh harganya. Mungkin seperti itu maunya pemerintah ya. Membuka recurring income stream berbasis export flow kayak gitu ya. Konsep mirip dengan state commodity trading house atau semi ini ya untuk komunitas tertentu kayak gini teman-teman. OPEC style coordination. Wih, mantap sekali bahasanya guys. Ada dua skenario terstruktur yaitu under BUMN atau under Danantara nih. Jadi nanti yang ngelola badan tuh mau dibuat BUMN baru gitu ya atau langsung di under Danantara. Nanti akan dibahas di sidang besok nih. Makanya Pak Prabowo besok mau pidato Kak gitu hasilnya. Nah, jika untuk Danantara ya implikasinya jauh lebih besar karena Danantara berpotensi berkembang bukan hanya sebagai sovereign investment entity ya, tetapi juga menjadi strategi national commodity platform dengan akses recurring margin dari perdagangan komoditas Indonesia. Positif untuk pemerintah atau makro. Nah, ini guys ya, kontrol bisa lebih kuat, monitoring harga, ya optimasi penerimaan negara ini guys ya, yang akan membuat nanti penerimaan pajaknya itu harusnya meningkat ya. Karena nggak ada penipuan nilai ekspor lagi. Nah, kalau yang sekarang itu mungkin pemerintah ngira gitu ya, ekspornya itu nilainya 1.000 tapi dilaporin cuma 500 gitu maksudnya. Jadi kan pajak dari 1.000 dan atau pajak dari 500 kan beda jauh. Nah, makanya pemerintah mau apa namanya ngatur itu kayak gitu biar nggak ada penipuan mungkin seperti itu. Nah, namun concern market, margin ekspor bisa tertekan. Nah, ini guys ya, yang apa namanya selain pemerintah itu akan dapat sentimen positif dari penerimaan yang meningkat. Nah, namun dalam marketnya itu ada negatifnya. Kenapa? Kalau misalnya pemerintah itu lewat badan itu ngambil untung yang terlalu besar, nah otomatis apa namanya pembelinya loh kok jadi mahal kayak gitu ya di sana. Ada nggak usah beli ya, beli dari negara lain aja gitu. Nah kalau itu terjadi ya berarti jumlah ekspor malah jadi turun kayak gitu teman-teman. Nah pricing power perusahaan berkurang. Nah ini guys ya, pricing power perusahaan jadi berkurang nantinya. Fleksibilitas perdagangan turun karena kalau udah diatur oleh satu badan otomatis harganya kan dipatok kayak gitu. Nah, resiko birokrasi dan government meningkat. Governance-nya kita lihat sini, inilah masalah terbesarnya, guys. Nah, kalau udah ngelewat pemerintah tersebut otomatis akan ada namanya birokrasi yang beribet-ribet dan ada potensi buat apa ya? Korupsi, guys. Nah, potensi korupsinya ada nantinya. Potensi korupsi, birokrasi berlibat. Nah, kalau misalnya ini beneran terjadi, nah otomatis orang yang beli jadi males kan. Wah, kok ribet. Wah, mahal ribet, males kayak gitu. Jadi jangan sampai nanti semoga aja Pak Prabowo dan para pemimpin yang ini nih sebisa mungkin ditekan banget ya. Kayak gitu teman-teman ya. Jika implementasi mandatory full call mungkin jadi sektor paling sensitif ya. Market bisa mulai press in resiko margin compression. Nah, ini sekarang udah mulai nih, market udah mulai press in kan. Nah, makanya saham call dan saham CPO kan turun tuh. Wah, untuk mereka para investor tuh ngira, wah ini pasti laba perusahaan bakal turun karena harganya kan diatur tadinya.
harganya jadi diatur kayak gitu sama pemerintah, otomatis kalau harga diatur otomatis marginnya akan turun kan, labanya akan turun. Nah, kalau labanya turun ya otomatis harga sahamnya makin turun. Nah, jadi para investor sebagiannya udah pada keluar tuh hari ini, pada hajar kiri, makanya sahamnya pada turun dalam tuh hari ini saham-saham, batu bara dan saham, CPO kayak gitu. Oke, saat ini market kemungkinan masih trade in ya sebagai headline risk sampai ada detail resmi terkait. Tapi udah guys ya, hari ini udah pada keluar tuh orang-orangnya kayak gitu ya. Nah, kita lihat teman-teman ya, untuk detailnya besok nih, mandatory atau voluntary, pricing formulanya gimana, siapa operator badannya guys. Nah, mungkin operator badannya tuh baru besok tuh diumumin kayak gitu ya. Spread-nya berapa atau, badannya tuh mau ngambil untung berapa tuh besok, kayak gitu ya. Terus, kapan mau dilaksanakan juga besok akan disampaikan mungkin sama Pak Prabowo. Jadi besok ini masih kita tunggu nih, siapa yang jadi, operator badannya, terus, badan itu nggak akan ngambil untung berapa gitu ya, terus, kapan mau dilaksanakan kayak gitu, dan gimana, formula dari harganya. Nah, kita masih nunggu. Dan kalau seperti itu ya otomatis, perusahaan-perusahaan udah nggak punya, apa namanya, nggak punya kewenangan 100% gitu ya untuk mengatur harga. Ya jadi harganya udah dicampurin oleh pemerintah teman-teman nantinya ya, udah diatur ya. Mungkin Indonesia mau jadi apa nih, kayak semacam, apa namanya, kayak Cina mungkin seperti itu. Oke guys ya, gimana menurut kalian guys ya? Kalau menurut saya pribadi teman-teman ini mending wait and see dulu guys. Ini wait and see dulu ya, takutnya besok ini ada, pengumuman atau pidato yang nggak ngenakin didengar gitu, yang membuat market ini masih turun. Makanya, sebisa mungkin sih teman-teman keluar dulu hari ini, tadi gitu ya, dan kita wait and see besok. Kalau misalnya besok tuh drop gitu ya, nah kita bisa dapat harga di bawah. Oke, thanks sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.